Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.
Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Terusan Pasir Koja yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu pada hari ini. Mari kita bersaat hening sejenak. Tuhan kembali memanggil kita semua untuk bersekutu bersama. Walaupun kita belum bisa beribadah di gereja, marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Beserta saudara juga. Umat Tuhan, persiapan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup kita. Persiapan juga diperlukan ketika kita hendak menyampaikan kabar kepada seseorang, apalagi kalau kabar tersebut adalah kabar yang penting. Sekalipun demikian, tidak jarang apa yang kita persiapkan ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kabar yang kita sampaikan ternyata tidak dapat didengar dengan baik. Bahkan, terkadang kabar tersebut tidak dapat sampai kepada penerima kabar karena berbagai keadaan tertentu. Dalam ibadah hari Minggu ini, kita akan berbicara mengenai kesiapan seseorang untuk menjadi pewarta firman Allah. Sebagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk itu, marilah kita berdoa.
Tuhan, dalam hidup kami Engkau menghendaki agar kami selalu siap sebagai pewarta firman Allah. Hidup kami seharusnya menjadi kitab yang terbuka, yang dapat dibaca sesama kami. Namun kami seringkali gagal melakukannya. Kami tidak memiliki persiapan yang tepat untuk mewartakan firman-Mu. Kami lalai dengan tugas panggilan yang Tuhan berikan, sehingga kami tidak siap untuk menjadi pewarta firman-Mu. Ajarlah kami melalui firman-Mu yang diberitakan hari ini, agar kami selalu siap dalam berbagai kondisi untuk menjadi pewarta firman-Mu. Ampunilah kami yang berdosa. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat
Mari kita siapkan hati kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan di dalam kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, kami sadar bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman-Mu yang kami baca dan kami dengarkan. Hanya dengan firman-Mu ya Bapa kami kembali dikuatkan, ditopang, kami kembali dikoreksi, sehingga dengan firman-Mu yang diberitakan hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kesadaran itu Tuhan boleh ada dalam diri setiap kami pada hari ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus mau menggumuli firman Tuhan. Meskipun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami boleh disatukan di dalam firman-Mu yang sebentar kami mau baca dan kami dengarkan. Tolonglah kami Bapa, bukalah hati pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami bisa menghayati firman-Mu, serta melakukannya di dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kepadamu-lah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila pelanggaran kami lampaui kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami jadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, bait-Mu yang kudus. Bagimu-lah puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Dengan karya dahsyat dan keadilan-Mu, Kau jawab kami, ya penyelamat kami, yang jadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau tegakkan gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikat keperkasaan. Kau redakan gelombang laut dan ributnya bangsa-bangsa, yang di ujung bumi takut karena mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Engkau buat bersorak gembira. Puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau indah
sediakan gandum bagi mereka. Kau mengairi alur bajaknya, membasahi gumpalan tanahnya, dan dengan dirus hujan kau pun menggemburkan tanahnya. Kau berkati semua tumbuhannya. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kau mahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu Tuhan mengeluarkan lemak. Tanah gurun pun meniktik, bukit bersorak-sorai, padang rumput berpakaikan kambing domba. Lembah-lembah semua subur berselimutkan gandum, semuanya bersorak dan bernyanyi. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Kita berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerubuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, suatu hari seorang pengusaha kaya sedang berjalan dengan seorang manajer muda mengelilingi sebuah proyek besar yang sedang dibangun di tengah kota. Di tengah-tengah perjalanan mereka, mata sang pengusaha dengan jeli menemukan sekeping uang 100 rupiah di atas sebuah onggokan tanah. Dia membungkuk, dia mengambil uang itu dan membersihkannya dari kotoran debu. Dan melihat kejadian itu, sang manajer muda heran dan dia bertanya, "Pak, kok uang 100 rupiah saja disayang? Uang itu kan tidak ada artinya bagi Bapak." Tapi sang pengusaha ini menatap anak ini dan berkata, "Jika tidak ada uang 100 perak ini, maka tidak akan ada uang 100 miliar untuk membangun proyek yang besar ini. Anda harus dapat menghargai hal-hal yang kecil, baru Anda bisa menghargai hal-hal yang lebih besar lagi." Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang besar pasti dimulai dengan suatu awal yang nampaknya kecil. 1000 mil perjalanan seseorang pasti dimulai dengan sebuah langkah yang kecil. Dan gambaran inilah yang juga mau ditunjukkan ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah di dalam Injil Matius pada hari ini. Kerajaan Allah bukan dimulai dengan hal-hal yang besar. Kerajaan Allah bukan dimulai dengan hal-hal yang spektakuler. Tapi kerajaan Allah dimulai dengan hal-hal yang kecil, dengan hal yang sederhana, yaitu dari benih yang ditabur oleh seorang penabur. Benih itu memang kecil, tapi dikatakan jika dia jatuh di tanah yang baik, dia akan menghasilkan buah yang lebat. Dan sebaliknya ketika benih itu jatuh di tempat yang tidak tepat, sudah tentu tidak menghasilkan apa-apa. Benih di situ digambarkan sebagai firman Tuhan. Dan tanah tempat benih itu jatuh menggambarkan kondisi hati manusia. Karena itu di dalam perumpamaan ini Yesus mengisahkan bahwa benih-benih itu jatuh di tempat-tempat yang berbeda. Ada 4 tempat dikatakan, yaitu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada benih yang jatuh di tengah semak duri, dan yang keempat ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Di 3 tempat yang pertama dikatakan bahwa benih itu tidak mendatangkan hasil, tapi ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, dia akan bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Kenapa saudara hal ini terjadi? Apakah penaburnya berbeda sehingga hasilnya beda-beda? Tidak. Penabur benih di 4 tempat itu adalah orang yang sama. Lalu apakah benihnya berbeda? Tidak juga, saudara. Benih yang ditabur juga sama, yaitu firman Allah. Nah, kalau penaburnya sama dan benihnya sama, lalu apa yang membuat perbedaan sehingga hasilnya berbeda? Yang membuat perbedaan adalah kondisi tanahnya, kesuburan tanahnya. Karena faktor kesuburan tanah ini merupakan faktor yang sangat menentukan.
Itu sebabnya Yesus berkata, benih yang jatuh di tanah yang baik, dia akan berbuah berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan Yesus menjelaskan bahwa tanah yang baik dalam perumpamaan itu adalah orang yang mau mendengarkan firman itu, orang yang mau menerima dan mengerti firman itu dengan hatinya, dan karena itu dia berbuah. Itu sebabnya saudara, dalam perumpamaan tentang penabur ini sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang tanah yang menerima benih, tapi di sini juga berbicara tentang si penabur itu sendiri. Karena Yesus hendak mempersiapkan para murid untuk melihat kenyataan bahwa tidak semua orang akan siap untuk menerima firman Allah. Kenapa saudara? Karena besar kemungkinan dalam diri para murid ada semacam rasa patah semangat. Ketika mereka melihat kenyataan bahwa Yesus adalah segala-galanya, Yesus yang paling baik dan paling bijak, yang paling hebat dari semuanya. Tapi mereka juga menyaksikan bahwa Yesus ditolak oleh rumah-rumah ibadat. Para pemimpin datang untuk membunuh Yesus, banyak orang juga mengikut Yesus dan mendengar Yesus, tapi sedikit yang sungguh-sungguh berubah. Begitu banyak orang-orang yang datang hanya untuk memetik keuntungan dari kuasa penyembuhan Yesus, kemudian mereka pergi dan melupakan Yesus. Hal-hal inilah yang disaksikan oleh para murid. Dan karena itu Yesus mau membimbing mereka, supaya mereka tidak putus asa, supaya mereka tetap semangat di dalam pelayanan mereka. Karena sebagai seorang penabur yang menaburkan benih, tentu mereka tidak selamanya akan mengalami kegagalan. Benih yang ditaburkan tidak selamanya jatuh di tanah yang buruk. Benih tersebut juga punya potensi untuk jatuh di tanah yang baik, di mana benih itu bisa bertumbuh, bahkan berbuah beratus-ratus kali lipat. Para murid diajak untuk melihat bahwa pertumbuhan orang-orang yang mereka layani, orang-orang yang mereka beritakan firman Tuhan, tentu membutuhkan waktu. Dan terkadang apa yang dihasilkan respon mereka mungkin tidak bisa diprediksi, tidak sesuai dengan pikiran mereka. Demikian juga dengan kita, saudara, ketika kita menabur benih firman Tuhan, tentu tidak mungkin bisa kita harapkan hasilnya segera. Bagaimanapun juga benih itu perlu waktu untuk bertumbuh. Dan di sisi lain kita juga harus mengerti bahwa dampak yang dihasilkan kita tidak pernah tahu. Tidak bisa diprediksi hasil dari penaburan benih tersebut. Bermacam-macam reaksi bisa terjadi, seperti 4 kondisi tanah yang dijelaskan dalam perumpamaan ini. Kata Yesus yang pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, sehingga kemudian benih itu dimakan habis oleh burung. Ini menggambarkan kondisi manusia yang gemar mengabaikan, yang suka memandang remeh firman Tuhan, sehingga dia begitu saja menerima firman Tuhan, tapi kemudian firman itu diambil oleh kuasa dunia ini. Ini gambaran orang-orang yang mungkin datang kebaktian aja terlambat. Ya gak apa-apa lah datang kebaktian, yang penting sempat dengar khotbah. Ya. Kenapa? Karena meremehkan. Udah datang terlambat biasanya ngobrol juga. Ngobrol atau sibuk main HP, sehingga apa yang diberitakan dalam firman Tuhan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan tadi. Benih itu habis dimakan burung, benih itu akan habis sia-sia. Dan yang kedua, saudara-saudara, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, kata Yesus. Ini juga kondisi yang tidak baik. Tanah yang berbatu-batu, sehingga mungkin benih itu mulai tumbuh sedikit. Tapi dia segera layu. Karena dia tidak berakar.
di tanah yang berbatu. Mungkin ini gambar yang memiliki karakter yang keras kepala. Firman Tuhan hanya bisa tumbuh sebentar, lalu kemudian mati. Karena dia tidak mau menyingkirkan hatinya yang telah membatu. Memandang remeh firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan mungkin orang-orang ini berkata, ya sudah tahulah kira-kira mau ngomong apa. Hatinya tertutup. Mendengar sih mendengar, menerima sih menerima. Tapi tidak punya dampak dan tidak bertumbuh, tidak berakar. Dan kata Yesus yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri. Tapi ketika benih itu tumbuh, benih itu segera dihimpit oleh duri-duri yang umumnya bertumbuh lebih cepat daripada benih itu. Kondisi ini menggambarkan orang-orang yang dipenuhi dengan berbagai akar kepahitan. Dipenuhi dengan duri-duri dalam dirinya. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan itu diterima, semua itu dihimpit oleh kepahitan dan kesusahan hidupnya. Sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh. Tapi kata Tuhan juga ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih ini mampu berbuah dengan lebat. Ini menggambarkan orang-orang yang berkarakter baik, yang rendah hati ketika menerima firman Tuhan, yang hatinya selalu terbuka dan rindu untuk diubahkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga firman yang dia terima, benih yang dia terima akan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kepada Anda dan saya, saudara, kita nggak bisa memprediksi reaksi yang seperti apa yang akan terjadi ketika kita menjadi pewarta firman, ketika kita menjadi penabur. Tidak menyadari reaksi, tapi bukan artinya kita lalu patah semangat dan putus asa. Tapi sebaliknya seperti Yesus meyakinkan para murid, mengajak para murid untuk melihat semua sebagai proses penaburan benih yang memang membutuhkan waktu. Karena setiap benih yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kita juga mau diingatkan melalui perumpamaan ini, saudara, sebagai seorang penabur, mari kita juga siapkan diri kita menjadi tanah yang baik. Menjadi tanah yang baik bukan hanya itu juga, tapi juga butuh perawatan yang optimal. Tanah yang baik kalau tidak dirawat, tidak akan mungkin terus menjadi baik kan? Tapi dia butuh dirawat, dia butuh kerja keras, supaya tanah itu menjadi baik dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Seperti seorang petani, dia harus mencangkul, dia harus memberikan pupuk, supaya tanah itu menjadi gembur dan subur. Hal yang harus kita lakukan juga dengan hati kita. Kita harus memelihara benih yang sudah ditabur. Kita wajib memeliharanya dengan terus menjadi pelaku-pelaku firman. Tekun dalam persekutuan. Tidak mudah menyerah dengan berbagai tantangan hidup kita. Percayalah saudara, buah-buah yang lebat akan nampak dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami diajak untuk kembali bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kami menjadi seorang penabur benih. Ada banyak hal yang mungkin terjadi, bahkan penolakan. Tapi kami mau terus mempersiapkan diri kami untuk menjadi penabur yang baik. Sehingga kapanpun atau setiap saat kami menaburkan benih itu, kami boleh bersungguh-sungguh melakukannya. Dan juga di sisi lain kami juga mau bersiap diri juga untuk menjadi tanah-tanah yang baik, yang ditaburi benih firman Tuhan setiap saat, dan kami mampu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang banyak. Bapa, pada pagi ini kami juga saling mendoakan. Kami teringat saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, ada di dalam pergumulannya. Kami serahkan mereka semua dalam campur tangan Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan menolong, agar dalam setiap kondisi yang sedang mereka hadapi, Tuhan tetap memberikan semangat dan kekuatan bagi mereka, bahkan pemulihan yang sungguh-sungguh mereka rindukan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dan simpatisan di gereja-Mu. Walaupun sampai sekarang kami mungkin belum bisa bertatap muka dan berjumpa di gereja, tapi kami percaya bahwa persekutuan kami tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh gereja secara fisik. Karena kami sebagai gereja Tuhan boleh terikat di dalam kasih Tuhan, di dalam firman-Mu, di mana kami boleh sehati sepikir di dalam kasih. Kami berdoa ya Bapa, berikan kami semua kesabaran, hikmat dan bijaksana. Jadi di dalam kami juga sedang mempersiapkan diri untuk ibadah onsite. Berikan kami juga semua ya Tuhan, sebagai majelis jemaat, para aktivis, hikmat Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya kami bisa benar-benar mempersiapkan diri kami, tidak dengan gegabah dan buru-buru, tapi bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, sehingga pada waktunya kegiatan atau ibadah onsite boleh dilangsungkan dan sungguh berjalan dengan baik. Kami doakan ya Bapa, untuk juga situasi kota kami di Bandung maupun juga di lingkup bangsa negara kami. Biar segenap masyarakat di negara kami tidak menjadi lengah dan merasa sudah bebas dari wabah. Kami sadar Bapa, meskipun banyak hal sudah berjalan kembali, bukan berarti situasi ini sudah pulih. Biarlah masyarakat boleh tetap taat aturan, boleh turut mendukung dan berkontribusi terhadap upaya-upaya pemerintah dalam menangani wabah ini. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, karya kami semua hanya dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Umat Tuhan, kehidupan kita mungkin belum ada dalam situasi yang tenang dan stabil. Namun, di dalam anugerah dan kasih-Nya yang nyata itu, kita tahu tidak perlu kecemasan dan kekhawatiran yang menguasai diri kita secara berlebihan. Maka marilah tetap menyatakan yang terbaik kepada Tuhan, salah satunya lewat persembahan yang kita berikan.
Yunus pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke rekening Bank GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan buat kami hingga saat ini. Tuhan, kami datang kepadamu mau membawa persembahan syukur kami atas pemberian dan anugerah-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berkatilah persembahan umat-Mu ini. Ajar kami agar kami juga dapat mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Allah yang kita wartakan membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Kita tidak dapat memprediksi bagaimana reaksi orang-orang yang menerima firman itu. Tapi sekalipun demikian, benih firman tersebut akan tumbuh di setiap hati yang siap menerima firman Allah. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di gelapnya awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka
berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.